kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pelaku curanmor gunakan senjata api di Kabupaten Tangerang nyaris tewas dihakimi massa. Mayat terbungkus karung ditemukan di saluran air di Kota Tangerang. Dibangun dengan anggaran miliaran rupiah, Pasar Baru Cipanas terbengkalai. Ratusan bangunan sekolah di Kota Cilegon mengalami kerusakan, bahkan 25 sekolah diantaranya dilaporkan mengalami kerusakan berat hingga dinilai tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan sebanyak sekitar 140 bangunan sekolah mengalami kerusakan yang bervariatif. Menurut Wakil Wali Kota Cilegon, 25 sekolah yang mengalami kerusakan berat itu bakal menjadi prioritas dan diperbaiki secara berkala. Sedangkan untuk ratusan sekolah lainnya yang mengalami kerusakan juga akan segera diperbaiki. Meski kerusakan fasilitas setiap sekolah berbeda-beda, mayoritas yang perlu diperbaiki yakni toilet. Perbaikan sekolah ini juga bakal melibatkan akademisi Universitas Negeri di Banten untuk menilai kelayakan bangunan. Untuk anggaran perbaikan sekolah, Pemkot Cilegon akan meminta bantuan tambahan dana dari pemerintah pusat karena sangat berat jika hanya mengandalkan APBD Cilegon. 16 SMP dan 149 SD. Nah, dari 182 itu diantaranya 25 itu rusak berat, 3 sekolah rusak sedang, 114 rusak ringan. Itu kalau melihat dari sisi parameter yang sudah dibuat oleh teman-teman yang sudah TU yang dilakukan teman-teman pemerintah. Dari 182 sekolah di Cilegon, terdapat 17 TK, 16 SMP, 149 SD. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Tumpukan sampah terlihat di sekitar Jalan Otista Raya, Kecamatan Ciputa, Tangerang Selatan. Penumpukan sampah ini terjadi setelah Lebaran. Menurut warga, penumpukan sampah ini terjadi lantaran banyaknya warga yang terus membuang sampah di lokasi tersebut dan belum maksimal terangkut oleh petugas kebersihan. Normalnya, setiap hari sampah terus dibersihkan oleh petugas. Namun menurut informasi yang diterimanya, hal ini dikarenakan mulai terbatasnya lahan pembuangan sampah akhir sehingga aktivitas pembuangan mulai dibatasi dan armada angkutan sampah pun harus antri. Warga berharap pihak terkait untuk segera mengangkat tumpukan sampah yang terbengkalai agar bisa bersih dan tidak menimbulkan aroma tidak sedap. Habis lebaran lah. Oh, sudah banyak kayak gini, Mas? Ya, habis lebaran kan diopsi dulu, dibersihin. Habis lebaran tuh baru mulai banyak. Sampai sekarang? Ya. Nah, yang Mas Yanto tahu ya, itu kenapa Mas sampai numpuk kayak gini? Kenapa menyangkut angkut? Katanya sih pembuangannya susah, antri. Oh, di tempat pembuangan sampahnya? Ya, jadi dibatasin buangnya. Itu yang saya tahu itu doang. Oh, makanya jadi numpuk? Ya. Nah, biasanya itu per berapa hari diangkut sampah tuh? Setiap hari juga diangkut. Setiap hari mah diangkut, Pak. Biasanya gitu? Ya. Cuma pasca lebaran ini kayak numpuk gitu ya? Ya. Kayak terbengkalai gitu ya? Ya, lebih banyak lagi buangan. Sementara itu, Wali Kota Tangerang Selatan telah menginstruksikan kepada dinas terkait untuk segera membersihkan semua sampah yang belum terangkut. Dirinya mengaku jika lahan tempat pembuangan sampah akhir yang dimiliki Tangsel mulai terbatas. Oleh karena itu, Pemkot mendorong kerjasama dengan sejumlah wilayah dalam hal pengelolaan sampah. Saya sudah briefing tadi, panggil yang kedua kalinya dengan mereka. Jadi saya tegaskan bahwa tangani sampah secara maksimal di hulu dan hilirnya. Di hulu dan hilirnya dalam yang singkatnya ini di jalan-jalan segala macam ambil, di bukan dump truck di kantong-kantong sampah yang ada itu disposal kayak gitu loh, yang di pinggir jalan tuh, yang bak-bak. Iya, bak-bak sampah gitu ambil, kemudian kita sudah petakan
di Cipucang itu kita masih punya lahan sedikit, cukuplah untuk beberapa bulan untuk menangani pembuangan sampah sambil menunggu PSEL yang nanti bulan Desember saya targetkan untuk mulai groundbreaking. Tidak hanya itu, Pemkot Tangsel melalui konsorsium perusahaan dalam negeri bekerja sama dengan Tiongkok akan membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik yang ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2027. Ariel Maranus dan Syabudinatat melaporkan dari Tangerang Selatan. Untuk penjaringan bibit atlet baru, Asosiasi Futsal Kota Serang bekerja sama dengan penyelenggara Futsal Series se-Indonesia menggelar acara Futsal Series Regional Serang tingkat SMA se-Provinsi Banten. Kegiatan ini diadakan di Gor Gelanggang Remaja Kota Serang. Kegiatan ini diikuti sebanyak 24 tim futsal yang berasal dari SMA se-Provinsi Banten. Tim futsal tingkat SMA yang nantinya memenangkan kejuaraan Futsal Series Regional Kota Serang akan mendapatkan tiket ke tingkat nasional yang akan digelar seusai putaran pertandingan tingkat regional daerah. Menurut pelaksana tugas Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kota Serang, Zeka Bahdi, turnamen Futsal Series yang dilakukan kedua kalinya ini cukup baik. Terlihat dari antusias peserta yang terus bertambah setiap kompetisi digelar. Ya, kami pemerintah Kota Serang tentunya sangat antusias sekali ya adanya Futsal Series ini yang diadakan yang kedua ya di Kota Serang. Alhamdulillah antusias para teman-teman adik-adik kita di SMA ini luar biasa, dibuktikan dengan peserta yang ada 24 tersebar dari SMA di Serang Raya ini. Jadi ini bukti bahwa pemuda-pemuda atau adik-adik kita di SMA ini luar biasa sekali dan antusias sekali ingin berlomba dan juga memperbaiki kesehatannya lah, artinya kita menunjung tinggi olahraganya gitu. Target sendiri untuk apa sih ini kegiatannya untuk mencetak? Ya, target sendiri sebenarnya dari teman-teman penyelenggara adalah ini menjaring di tingkatan Kota Serang. Nanti akan bertanding langsung di tingkat nasional. Pemerintah Kota Serang selalu mendukung kegiatan yang positif dan berprestasi seperti Futsal Series ini. Kedepannya, pihak pemerintah Kota Serang ini akan terus memperbaiki lapangan gor olahraga untuk bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Pertama, yang pasti kita dari pemerintah Kota Serang mensupport seluruh aktivitas yang memang mendorong untuk anak muda, khususnya di Kota Serang, berprestasi, begitu ya. Jadi semua kegiatan yang positif, yang meningkatkan skill, ya yang memang itu bisa mendorong anak-anak muda bisa terus berprestasi, pasti kita dorong. Gitu. Ya sementara ini kan layak lah ya. Nah ke depan memang ini kita juga akan terus mendorong adanya revitalisasi Stadion Melanus secara keseluruhan termasuk GOR. Nah cuma kan kita lagi menimbang mana yang lebih prioritas dulu dan kita akan coba cari alternatifnya supaya memang ini juga bisa diperbaiki ya, tidak mengandalkan APBD yang kemampuan fiskalnya masih terbatas. Kegiatan ini akan digelar selama 5 hari. Diharapkan kompetisi Futsal Series ini sering dilakukan di setiap daerah-daerah setiap tahunnya untuk menjaring bibit-bibit atlet yang berprestasi yang nantinya bisa mengharumkan negara Indonesia di kancah nasional. Ariel Maranus dan Ganis melaporkan dari Kota Serang.